Halo semuanya, welcome back in No Matter Soul. From a Soul Make Your Life Difference. Hari ini aku akan membahas kenapa sih di kedokteran kita harus bisa mengimprove bahasa Inggris kita. 5 alasan kenapa anak kedokteran harus bisa bahasa Inggris. Let's check it out. Materi pembelajaran kita sebagai mahasiswa kedokteran itu biasanya berasal dari textbook atau enggak berasal dari jurnal. Nah, biasanya textbook yang kita pakai itu ada yang kita bisa beli atau dapatin dari perpustakaan. Cuma itu jumlahnya terbatas. Sedangkan materi pembelajaran kita di kedokteran itu biasanya tidak hanya cukup dengan beberapa buku. Kita akan terus mencari materi yang kita butuhkan, bisa saja di buku A, di buku B, di buku C, bahkan di buku D. Oleh sebab itu teman-teman, kalau teman-teman terkendala dana untuk membeli buku, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah mendownload buku-buku PDF atau istilahnya adalah e-book. Nah, tetapi biasanya yang e-book yang bisa diakses adalah e-book dalam bahasa Inggris. Nah, kita tidak perlu lagi membeli buku kedokteran yang dalam tanda kutip harganya mahal. Nah, kita bisa download e-book yang kita butuhin, berapapun banyak jumlahnya, cuma kekurangannya itu e-booknya memakai bahasa Inggris. Untuk mempermudahkan teman-teman, aku lampirin di bawah ya link untuk mendownload e-book kedokteran kalau teman-teman perlukan. Alasan yang kedua, tadi aku bilang kalau mahasiswa kedokteran itu biasanya belajar dari textbook atau enggak belajar dari jurnal. Nah, salah satu materi yang sangat kita perlukan, mengingat ilmu kedokteran itu sangat dinamis, artinya ilmunya itu terus diperbarui. Contohnya teman-teman, penemuan antibiotik itu kan terus diperbarui. Ketika terjadi resistensi, maka antibiotik baru itu sering menggantikan antibiotik yang lama, seperti pentasiklik contohnya, itu sekarang udah banyak ditinggalkan pemakaiannya. Nah, oleh sebab itu kita tidak hanya melihat materi itu dari textbook, tetapi kita juga harus mengeksplor jurnal-jurnal kedokteran yang membahas tentang apakah ilmu tersebut masih bisa kita terapkan untuk saat ini atau mungkin sudah ketinggalan. Kalau yang namanya jurnal itu biasanya teman-teman digolongkan menjadi 2 jurnal. Ada jurnal terakreditasi, ada jurnal yang tidak terakreditasi. Arti terakreditasi itu adalah jurnal tersebut emang tinggi angka validitasnya atau angka kepercayaannya. Biasanya jurnal-jurnal yang disubmit ke PubMed atau enggak ke Science Direct. Jurnal yang terakreditasi biasanya dalam bahasa Inggris. Oleh sebab itu, ketika kita kesusahan dalam berbahasa Inggris atau kita tidak ingin melatih bahasa Inggris kita akan ketinggalan karena mereka akan terus mengupgrade ilmu mereka melalui hunting jurnal atau explore jurnal gitu. Contohnya gini, kita masih membahas tentang antibiotik yang lama, sedangkan ternyata yang terbaru efikasi dari antibiotik yang baru itu ternyata lebih baik dibandingkan dengan antibiotik yang lama. Tentu itu akan membuat kita ketinggalan informasi. Alasan yang ketiga, tadi aku bahas bahwa biasanya di kedokteran kalau nggak dari textbook, kalau nggak dari jurnal. Nah, cuma di sini teman-teman, karena kecanggihan berbagai perkembangan IT, sekarang juga ada tersedia berbagai platform baik online maupun offline yang tersedia untuk teman-teman akses untuk belajar kedokteran tentunya. Namun dalam tanda kutip lagi, biasanya platform-platform yang terpercaya itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Oleh sebab itu, ketika kita memutuskan untuk belajar di kedokteran, kita juga harus mempertimbangkan untuk mengimprove bahasa Inggris kita supaya nanti kita bisa menyesuaikan atau meningkatkan skills kita dengan bantuan berbagai metode pembelajaran tadi, bisa dengan dari textbook, e-book, atau dari jurnal, atau mungkin dari platform seperti video edukasi, YouTube, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu berkaitan dengan teman-teman kalau seandainya mutusin mengupgrade, ikut seminar yang internasional. Teman-teman tahu kalau kedokteran biasanya banyak didatangkan speaker dari luar negeri. Oleh sebab itu, ketika teman-teman ikut seminar dan teman-teman paham bahasa Inggris, itu akan meningkatkan pengetahuan teman-teman. Kalau teman-teman mau mutusin masuk kedokteran, aku saranin buat juga belajar bahasa Inggrisnya atau tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Selain itu, ketika teman-teman memutuskan untuk ikut berbagai lomba seperti karya ilmiah, itu biasanya karya-karya tersebut ada yang ditulis dalam bahasa Inggris atau mungkin presentasi dalam bahasa Inggris. Itu kalau teman-teman ikut yang internasional. Teman sudah ketahui biasanya skala internasional sertifikatnya juga lebih akan diakui. Untungkan teman-teman ketika punya kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik. Oke, yang terakhir. Ini berkaitan juga sama kalau teman-teman pernah dengar anak-anak yang student exchange. Nah, itu berkaitan juga dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Oleh sebab itu, ketika teman-teman
pengen masuk kedokteran akan banyak sekali wadah untuk mempermudah teman-teman melakukan studi di luar negeri, studi abroad atau student exchange. Karena gini teman-teman, di kedokteran kita tidak hanya terbatas pada kegiatan akademik, akan banyak kegiatan non akademik yang akan mendukung proses perkembangan teman-teman. Oleh sebab itu, aku saranin lagi, kalau teman-teman ingin masuk kedokteran, jangan lupa juga untuk belajar bahasa Inggris. Kalau teman-teman suka video-video seperti ini, teman-teman bisa subscribe, dan jangan lupa like. Jika teman-teman ingin menginformasikan kepada temannya, boleh di-share. Sekian dari aku, bye-bye.